Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون أقوالنا يا رب العالمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kitab Fiqh Sunnah. Adapun materi kita pada hari ini adalah materi yang terakhir. Materi terakhir berkaitan tentang wudu. Kita sebelumnya sudah membahas fardu wudu, hal-hal wajib dalam wudu, juga hal-hal sunnah dalam wudu, juga hal-hal yang membatalkan wudu. Juga sudah kita pelajari hal-hal atau waktu-waktu kapan kita hendaknya berwudu, wajib berwudu dan sunnah berwudu. Hari ini adalah mengenai catatan-catatan penting dalam berwudu, di mana dia bukan merupakan fardu, juga bukan merupakan sunnah, juga bukan merupakan pembatal wudu. Yaitu yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, beberapa catatan penting mengenai berwudu. Yang pertama, berkata-kata pada saat wudu diperbolehkan, sebab tidak ditemukan dalil Al-Quran atau hadis yang melarangnya. Maka barang siapa yang berwudu sambil berkata-kata, maka wudunya sah dan tidak mengapa. Juga sebelumnya sudah disebutkan, berwudu kemudian terseling waktu antara mencuci tangan dengan mencuci kaki misalnya, antara mencuci muka dan mencuci tangan misalnya, ada jedah pergerakan atau ada jedah perpindahan dari keran kepada keran atau dari ruangan kepada ruangan, itu juga tidak mengapa. Jedah-jedah yang masih terbilang singkat, berapa menitnya tidak ada takarannya, tapi satu kegiatan kemudian langsung kembali ke wudu, kegiatan ringan kecil kemudian langsung kembali ke wudu, maka itu pun tidak apa-apa. Seperti yang misalnya tadi, dari ruangan toilet atau kamar mandi mau berwudu, tiba-tiba air habis, pindah ke wastafel, itu tidak mengapa. Atau dari bagian depan rumah pindah ke bagian belakang rumah, itu juga tidak mengapa. Sah wudunya, silakan dilanjutkan, tidak perlu diulang lagi. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, diperbolehkan wudu dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Tidak berpakaian sama sekali bisa dipahami ketika kita mandi, sebelum mandi atau sesudah mandi tanpa berpakaian juga tidak mengapa wudu. Silakan saja berwudu karena tidak ditemukan ayat Al-Quran atau Al-Hadis yang melarangnya. Yang ketiga, seandainya
seseorang itu berwudu, kemudian dia bimbang akan basuhannya itu, jumlah bilangan basuhannya, hendaklah ia mengambil bilangan terkecil, mengambil bilangan yang terkecil. Misalnya ini sudah 3 atau 2, 1 atau 2, maka yang diambil adalah yang kecil 1. Tapi perlu difahami di sini bahwa dalam berwudu 1 basuhan pun sudah cukup. 1 basuhan pun sudah cukup. Kemudian yang keempat, mengenai warna pada kulit. Warna pada kulit apabila ia tidak menghalangi sampainya air ke kulit, seperti hinai atau tinta pulpen atau betadin dan sejenisnya, maka tidak mengapa wudunya, yakni sah wudunya. Sedangkan apabila zat itu menghalangi air sampai ke kulit, seperti cat anti air atau zat tebal lainnya, maka wudunya tidak sah sampai zat itu dibersihkan. Jelas ini ya. Jadi pulpen, betadin, apalagi yang kuku, yang hina, yang warna kekuning-kuningan ya, itu tidak mengapa insya Allah. Tapi ada juga yang kuku itu yang warnanya yang kental, yang dipakai oleh ibu-ibu, yang merah, apa namanya itu? Hah? Kutek. Ya itu, yang tebal itu coba dicek, bisa dites itu masuk nggak air itu. Kalau air itu menahan tersentuh dari kuku maka tidak sah. Atau yang bekerja bangunan, cat juga diperhatikan. Jika cat itu sudah tipis, sudah sisa-sisa, itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau catnya masih kental, itu harus dibersihkan. Jadi syaratnya adalah semua kulit terkena air. Selama benda itu bisa dibersihkan, wajib dibersihkan. Yang kelima, nah yang kelima ini agak panjang sedikit, tapi ini urusan ibu-ibu. Urusan ibu-ibu, mungkin bapak-bapak bisa menyampaikan ke ibu-ibu atau ke anak-anak wanitanya di rumah. Begini, bismillah. Perempuan yang istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah itu keluar darah sebab putusnya pembuluh darah di rahim. Berbeda dengan haid. Haid adalah pecahnya sel telur yang tidak dibuahi. Pecahnya sel telur wanita yang tidak dibuahi, maka dia pecah keluar dalam bentuk darah hitam. Darah ini disebut dengan darah haid. Darah haid ini ada jangka waktunya. Ada yang haidnya 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang mungkin lebih dari itu atau kurang. Maksimal 15 hari dianggap haid. Apabila seseorang sudah melebihi 15 hari, seorang wanita melebihi 15 hari, kemudian masih mengeluarkan darah, maka dalam Islam otomatis hukumnya berubah menjadi istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah penyakit. Sakit apa? Yaitu putusnya pembuluh darah di rahim, sehingga keluar pula darah di luar jadwal haid.
Apa hukum orang yang istihadah? Apakah sama dengan orang yang haid? Tentu berbeda. Di sini kita lihat perempuan yang istihadah hendaklah ia membersihkan darah itu dan berwudu pada setiap hendak salat. Artinya orang yang istihadah dia wajib salat, sedangkan yang haid tidak boleh salat. Tetapi kalau jadwal haidnya sudah selesai dan sudah ditunggu sampai 15 hari, kemudian masih juga keluar darah, maka darah itu darah istihadah dan dia wajib salat. Bagaimana cara wudu orang yang istihadah? Cara wudunya setiap salat satu wudu. Tidak bisa digabung antara wudu zuhur dengan wudu asar. Tidak bisa, karena dia sedang mengalami istihadah. Maka setiap salat zuhur dia berwudu, bersihkan, kemudian dia berwudu. Masuk asar, bersihkan, kemudian dia berwudu. Masuk maghrib, bersihkan, kemudian dia berwudu. Masuk isya, bersihkan, kemudian dia berwudu. Bagi yang istihadah. Berdasarkan riwayat dari Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha, bahwa ia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, aku sedang istihadah. Apakah aku tinggalkan salat?" Maksudnya, ya Rasulullah, jadwal haid saya sudah selesai, tapi darah masih keluar, yakni istihadah. Sekarang saya apa yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan salat seperti mana haid, atau saya mandi, saya bersuci, tapi masih keluar darah? Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la, innama dzalika irqun wa laysa bihaidin, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salata wa idza adbarat faghsili anki ad-dama thumma salli thumma tawaddai li kulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqtu. Kata Nabi, tidak, kamu tidak boleh tinggalkan salat ketika istihadah. Ini bapak-bapak harus tahu nih kalau punya anak perempuan. Nah, atau mantu. Kalau mantu mah jangan kita yang ikut campur. Itu urusan anak kita. Tapi anak perempuan harus tahu ini mana haid, mana istihadah. Kalau dia istihadah, Pak, saya haidnya sudah selesai harusnya, tapi masih keluar darah. Apa jawab kita? Tunggu sampai 15 hari. Gak usah sholat. Sampai berapa? Nah, sudah 15 hari Pak, masih keluar. Apa fatwa kita? Fatwa kita seperti ini. Mandi, langsung sholat. Darah masih keluar, tidak apa-apa, itu bukan haid. Berdasarkan hadis ini, kata Nabi, kamu tidak boleh sholat selama haid. Tapi kalau sudah selesai haid, itu adalah darah istihadah, kata Nabi. Itu bukanlah haid. Yang perlu engkau lakukan adalah, jika jadwal haidmu datang, maka tinggalkan sholat. Jika telah selesai jadwal haidmu, sedangkan darah masih keluar, maka mandilah dan sholatlah. Oke, saya kasih contoh gini. Ini wanita, haidnya 10 hari. Sudah 10 hari, harusnya kering, tapi masih keluar. Kalau dari hadis ini, kata Nabi, kalau sudah selesai jadwal haid, darah masih keluar, mandi, bersuci, sholat. Kalau dalam hadis ini, kalau tekstualnya begitu hadisnya. Tapi para ahli ilmu
mengumpulkan dalil-dalil yang lain dan hadis-hadis yang lain, mereka menyimpulkan hukum bahwa dikasih jedah waktu sampai 15, ya begitu. Kalau hadis ini 10 hari, hari ke-11 sholat. Kalau hadis ini, makanya kita tidak bisa pakai satu hadis langsung jadi hukum, nggak bisa juga. Terkadang perlu apa yang diambil hukum dari sini oleh ulama. Maka hukum yang diambil oleh para ahli ilmu harus dikasih jedah apa tadi? Jedah waktu, khawatir memang masih haid. Maka ulama berpendapat tambah jedah waktu maksimal 15 hari. Oke? Setelah 15 hari si anak ini ternyata masih keluar darah, maka dia tetap harus mandi, kemudian salat. Maka mandilah dan salatlah. Setelah itu untuk salat berikutnya berwudulah pada setiap hendak salat. Ini babnya bab wudu. Setiap salat wudu. Seperti yang tadi sudah disebutkan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wudu. Untuk kehati-hatian keluar darah yang tidak terasa. Karena darah yang keluar membatalkan wudu. Maka setiap sholat bersihkan dulu, bukan main wudu aja ini. Bersihkan dulu baru wudu, begitu maksudnya. Kemudian hendaklah sholat. Lakukan seperti itu hingga datang lagi waktu haidmu. Nah, lakukan seperti itu terus dari hari ke-15 ke-16, misalnya sampai hari ke-30 belum berhenti, ya kan? Terus tanggal 1-nya jadwal haid, maka tanggal 1 kita anggap itu darah haid. Begitu caranya. Ini mak-mak yang tahu, dia tahu tanggalnya, ya. Bapak cuman tugasnya berfatwa. Bapak memfatwakan, dia mengamalkan. Naam. Makanya disimpan ini, disimpan buat kali aja masih ada apa, masih perlu ditanya. Lakukan seperti itu sampai haidmu datang lagi. Kalau haidnya datang lagi berarti sholat nggak? Tanggal 1 sampai 15 jadwal haid. Oke? Mandi 15 sampai 30 sholat nggak? Mandi, sholat. Mandinya sekali, nggak perlu bolak-balik. Mandi besarnya 1 kali. Sisanya bersihkan setiap sholat, wudu setiap sholat. Sampai tanggal 30. Jatuh tanggal 1 masih keluar lagi juga, terus keluar. Terkadang ada keluar terus-terusan. Kasihan suaminya ini. Makanya sunnahnya lebih dari 1, ini salah satunya. Tapi nggak gampang itu. Betul, salah satu hikmah kenapa laki-laki boleh mendua, mentiga, mempat. Ini cerita aja teori, prakteknya susah Pak. Yaitu 1 sebab haid, 2 sebab hamil, 3 sebab menyusui, 4 3 keadaan itu dia nggak mau, bapaknya mau. Ya itu hukum, saya cuma nyampein hukum. Baik. Lagi kemana lagi tadi? Seperti itu. Terus tanggal 30 dia masih keluar, tanggal 1 masih keluar, maka masuk kategori haid. Nah, begitu seterusnya. Nomor 6. Nah, berdasarkan hadis dari istihadah diambil hukum orang yang beser. Gitu. Beser bahasa Indonesianya apa ya? Ya beser, gangguan saluran kemih yang keluar air seninya dengan mudah. Dol istilah ya, atau longgar. Allahumma ighfir lana jami'an. Semoga Allah tumbuh kembangkan dengan tumbuh kembang yang baik. Amin. Ini yang menumbuh kembangkan urat-urat kita nih Allah Pak.
Semuanya Allah yang tumbuh kembangkan, yang Allah kuatkan. Ada tulang rusuk yang nyangkut, Allah yang jadikan tersangkut. Ada yang lentur, Allah jadikan lentur. Kata Qatadah radhiyallahu anhu, penciptaan badan kita ini lentur begini untuk bisa beribadah dengan baik, sujud dengan baik, salat dengan baik. Lentur begini. Sekali ada syaraf kejepit, nggak bisa ruku'. Sekali ada otot kejepit, nggak bisa salam begini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedikit ada gangguan saluran di jantung, jalan sesak napas. Sedikit ada gangguan di otak, lumpuh atau stroke. Na'udzubillah min dzalik. Selama belum ada apa-apa, ini kelenturan untuk ibadah nih Pak, bukan buat yang lain. Kalau udah nyangkut satu, sujud nggak bisa, rukuk nggak bisa, berdiri nggak bisa. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Makanya ada doa Nabi, ya Allah, matti'na biquwwatina wa asma'ina wa absarina abadan ma ahyaitana waj'alhu alwaritha minna. Artinya, ya Allah, jadikan kekuatan fisikku, badanku, kemudian kekuatan mataku dan telingaku sehat sampai aku mati. Itu doa Nabi. Sampai badan, nih badan, fisik, mata, telinga, minta sampai mati dalam keadaan sehat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Balik lagi. Jadi ada orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit saluran kemih. Ada yang syarafnya atau uratnya yang melemah. Ini semua atas izin Allah, karena Allah yang menciptakannya. Maka akan terjadi sesuatu, yaitu keluarnya air seni. Tidak dirasa, bahkan tiba-tiba keluar, ya kan? Tiba-tiba basah saja. Bagaimana hukumnya yang seperti ini? Maka hukumnya adalah seseorang yang mengalami gangguan saluran kemih atau beser yang menyebabkan seringnya keluar air seni, maka hukumnya disamakan dengan hukum wanita istihadah. Hukumnya sama dengan hukum wanita istihadah. Lihat bagaimana, yaitu setiap hendak salat, setiap hendak salat 5 waktu, bersihkanlah kemaluan dan sekitarnya, kemudian berwuduklah. Sama seperti istihadah. Setiap salat bersihkan wuduk, bersihkan wudhu. Tamam. Kemudian apabila penyakit tersebut sudah sangat parah, subhanallah, sudah sangat parah, sehingga setiap 1 sampai 2 menit keluar tetesan seni, keluar terus, subhanallah. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, Allah yang mengkuatkan ciptaannya, menyempurnakan ciptaannya, Allah juga yang merubah ciptaan atas kuasa Allah. Misalnya keluar 1 menit, 2 menit, atau per 10 menit keluar, per 5 menit keluar, subhanallah. Di sini garis bawahi, maka air seni yang keluar saat salat dimaafkan. Termasuk air seni yang keluar saat tawaf dimaafkan, karena tidak bisa menguasainya lagi. Jangankan nahan, terasa aja enggak. Kalau masih bisa nahan, wah, enggak kuat nahan, karena tidak kuat lagi kuncinya, subhanallah. Masih ada terasa nahan, tapi ada yang sudah subhanallah tidak terasa keluar, tidak terasa keluar, atau terasa sedikit mancur langsung. Nah, ini banyak kejadian, terutama tawaf. Tawaf itu lama. Kalau sholat itu masih sebentar lah, 3 menit, 4 menit. Terus bagaimana? Hukumnya tetap di sini dimaafkan. Sudah ya? Ini berita gembira ini.
Sehingga nanti kalau ada yang bertanya, sudah tenang saja, dimaafkan. Tapi ada caranya. Caranya setiap sholat dibersihkan dulu. Setiap sholat dibersihkan dulu. Mohon maaf ya, salah satu penyakit beser ini, puncak, yakni pemicunya adalah hubungan sesama jenis dari dubur. Nah, AIDS ya namanya. HIV AIDS sama ini juga sama. Orang bukan tempatnya, jadi rusak itunya. Karetnya rusak. Astagfirullahaladzim. Begitu bodoh ya mereka yang memperjuangkan LGBT itu. IQ-nya berapa itu ya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah. Taib. Apabila penyakit tersebut sudah sangat parah sehingga setiap 1 sampai 2 menit keluar tetes air, maka dimaafkan saat salat. Tetapi tetap dan hendaknya ia menggunakan kain penyerap air seni sehingga tidak menetes ke lantai. Berarti pakai pampers atau apalah penutup supaya tidak menetes ke lantai. Karena tidak ada dalil hadis, dalilnya ikut dalil yang di atas, istihadah. Tidak ada dalil khusus Nabi menjelaskan tentang kemih ini. Berarti sahabat sehat-sehat ya. Iya kan? Subhanallah. Perang terus. Masya Allah. Hebat sekali ya. Subhanallah. Nggak ada yang mengadu ini. Jadi akhirnya yang kita dapati perkataan ulama. Oke, perkataan ulama. Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, beliau berkata, wa ufiya amma ya'suru kasalisi lazim. Dimaafkan bagi setiap yang sulit dihindari seperti beser berat. Dimaafkan. Kemudian Imam As-Sawi berkata, yu'fa an kulli ma ya'suru at-taharruzu anhu minan najasat bin nisbati lis-shalah wa dukhulil masjid la bin nisbati lit-ta'ami wasyarab. Dimaafkan bagi setiap najis yang sulit dihindari ketika hendak salat dan masuk masjid. Dimaafkan yang sulit dihindari ketika hendak salat dan masuk masjid, namun tidak pada makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman tidak boleh najis sedikit pun, tapi kalau salat malah dibolehkan. Subhanallah, kalau keadaan terdesak. Makanya yang di atas tempat tidur rumah sakit itu sama masuk hukumnya. Najis-najis yang susah dibersihkan, insyaallah khair. Salatlah, wudu, salat. Tawakal 'ala Allah. Tawakal 'ala Allah, kita sudah tunaikan kewajiban kita dengan kadar kemampuan kita. Kadang agama ini kalau nggak pakai ilmu begini susah, Pak. Susah. Betul, kalau kita nggak faham teori-teori kecil begini susah. Akhirnya was-was. Yakin saja sudah, kalau dalam keadaan susah dihilangkan najis itu, tawakal 'ala Allah, salat, tawakal 'ala Allah. Yang ke-8, wudu tidak sah apabila yang ke-7, berdoa ketika membasuh setiap anggota wudu tidak perlu, sebab tidak ditemukan landasan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun doa yang disyariatkan ialah hanya doa-doa yang telah disebutkan pada sunnah-sunnah wudu. Waktu kita belajar sunnah-sunnah wudu, ada 2 doa, yaitu bismillah sebelum wudu dan membaca doa setelah wudu. Hanya itu. Nomor 8, wudu tidak sah apabila air tidak sampai ke anggota wudu. Ini juga penting. Tadi kita nomor berapa tadi? Masalah 4, warna. Sekarang tadi penghalang sebab warna, cat, kutek ya. Sekarang nomor 8 penghalang juga, tapi penghalangnya lain. Kita lihat di sini. Wudu tidak sah apabila air tidak sampai ke anggota wudu kecuali ada alasan syar'i. Misalnya di lengan
Nasallallahu al-afiyah, semoga Allah sembuhkan, sehatkan kita, Allah selamatkan kita. Pada lengan misalnya ada seorang terluka sebesar koin 1.000 rupiah misalnya, di mana luka itu tidak boleh diperban, tidak boleh juga kena air, gitu ya, kan ada seperti itu, biar kering. Tidak boleh kena air, tidak boleh ditutup perban, dan tidak boleh juga kena air. Maka hendaklah ia membasuh semua lengan yang sehat dan membiarkan bagian terluka. Naam, jadi yang luka itu nggak basah tidak apa-apa, sebab syar'i sakit. Sekarang seandainya diperban, adapun jika luka tersebut diperban, maka basuhlah, cucilah semua anggota yang sehat dengan air. Misalnya ada perban di mana ya, misalnya ya. Ya di sinilah ya. Di sini aja kayak jam. Di sini ada perban, sehat, di sini aja ada perban. Maka cuci semuanya. Yang cuci itu maksudnya airnya dialirkan di sini. Air. Cara ngalirin air kan kita udah belajar. Nggak harus keran seperti mandi gitu kan. Masukin aja sini dikit. Alirin sini dulu, sama alirin sini dah. Alirin dari tangan kiri juga bisa sini sedikit dah. Ya kan? Ini teralirkan, ini teralirkan. Sisa yang perban. Mana tadi? Sedangkan bagian perban cukup diusap. Nah, ketika terjadi sisa perban, yang perban cukup diusap dari sisa air di tangan tadi, Pak. Kan tadi sudah nih. Alirkan sini set, dah. Makanya gak usah banyak-banyak. Kalau pakai keran pasti basah. Tapi kalau pakai tangan gini, set, insya Allah nggak terlalu basah. Setelah itu sisa air di sini diusapkan gini. Dah selesai. Seperti itu. Ya, sangat mudah. Atau tangan kanan sehat, tangan kiri pakai apa namanya tuh? Ya, gips ya, gipsum. Pakai gips. Ya. Ini full pakai gips, full. Berarti tangan kanan adalah air secara sempurna. Ya, dibasahin aja. Nggak bisa di apa namanya nih? Nggak bisa di ucek-ucek gini, celupin aja. Betulan. Makna wudu nih, makanya makna wudu adalah mengalirkan air di anggota wudu. Nanti mandi juga sama. Mandi itu basahin semua badan. Itunya apa sih namanya? Hukum sahnya. Dibilang Islam itu mudah. Kalau faham sahnya mana? Kita itu kalau faham sahnya saja mudah. Cuman ya jangan terus-terusan begitu. Sah ini enggak gitu, enggak ada sunnah, ada anjuran nambah pahala. Jadi kalau tangan kirinya enggak bisa semuanya penuh perban, cemplungin aja gini, bismillah wudu, bismillah muka bisa kan, tek, ini pluk, dah. Habis itu rambut bisa tangan satu, dah kan ini udah nih, plung, kiri ambil apa tadi, air, buang seperti biasa. Kalau yang namanya ngusap pasti buang airnya, usap atas bawah setipis mungkin, tidak ada masalah. Dah, nggak harus kelihatan basah, enggak. Dah pokoknya ini basah aja. Dah selesai. Iya, nggak usah diguyur. Setelah itu ambil lagi air, buang lagi, tirisin lagi ke rambut. Dah begitu. Bisa difahami ya? Itu cara kalau ada perban di kaki atau di tangan. Pertanyaannya, kenapa tidak tayamum? Kita lihat di sini. Lihat di situ, sebab wudu yang tidak sempurna. Tadi kalau tangannya kiri tadi sakit, kena air nggak ini? Karena pakai gips, kena air nggak? Tidak sempurna karena nggak masuk air. Tapi wudu yang tidak sempurna lebih baik dari tayamum yang sempurna. Bisa difahami? Wudu yang tidak sempurna, wudu itu anggotanya berapa? Muka, tangan, kepala, kaki. Tayamum berapa? 2. Tangan, muka. Maka 2 sempurna dengan 4 tidak sempurna, bagusan mana? Pasti ini pasti
4 tidak sempurna 3 kan gitu, atau 3,5 atau 2,5. Kalau 4 tidak sempurna sisa 2 berarti sakit semua. Astagfirullahaladzim. Kalau perban semua pala, oh ya astagfirullahaladzim. Perban semua ya itu tayamum. Kalau perbannya kebanyakan. Kalau dari 4 ini bisa 3 anggota tercuci dengan baik, 1 anggota enggak, wudu lah. Misalnya kakinya dua-duanya diperban, wudu apa tayamum? Sisa 3 kan? Muka 1, tangan 2, tangan, pala, wudu karena masih 3. Kaki tinggal usap 2, kan gitu. Apalagi 1 tangan masih bisa yang 1. Kalau 2 tangan perban, kaki perban, udah itu tayamum aja. Ya begitu ya. Ya begitulah kurang lebih. Jadi di sini ditimbang-timbang lah. Ditimbang-timbang kita insya Allah bisa menghitungnya. Kaidahnya adalah wudu yang tidak sempurna lebih baik daripada tayamum yang sempurna. Semoga Allah jaga kita semua, Allah selamatkan kita, Allah sehatkan kita, bisa menyempurnakan rukun wudu dan salat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ighfir lana. Diriwayatkan oleh Baihaqi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berwudu dan saat itu telapak tangannya terluka, telapak tangan. Maka beliau mengusap telapak tangannya dan membasuh bagian lain. Mengusap, berarti ini mengusap tadi diusap. Yang lain diairkan, alirkan air, sisanya telapak tangannya diusap. Dah 9. Dibolehkan meminta bantuan orang lain untuk berwudu. Ada 2 jenis bantuan. Artinya kita diam, ada 2 jenis, kita baca saja. 2 jenis bantuan. Bantuan pertama, bantuan nuangkan air. Boleh. Tolong tuangkan air, saya mau wudu. Ini sudah kita lakukan. Hadisnya Nabi pernah safar. Bersama Mughirah Nabi bersafar. Kemudian Nabi membuang hajat. Setelah itu Mughirah membantu Nabi menuangkan air kepada Nabi dan Nabi berwudu. Beliau membasuh wajahnya, kedua tangannya, mengusap kepalanya dan sepatunya. Sepatunya diusap, waktu itu Nabi safar. Yang kedua, bantuan membasuh dan mengusap anggota wudu orang lain. Sakit, orangnya sakit, sulit duduk. Kalau nggak bisa duduk kan sulit wudu. Atau nggak bisa keluar dari tempat tidur, dia bisa duduk begini tapi sulit pindah dari tempat tidur. Boleh nggak diwudukan? Boleh diwudukan. Bagaimana caranya? Dibantu membasuh dan mengusap anggota wudu orang lain. Hal ini juga dibolehkan selama orang yang dibantu syaratnya niat. Yang dibantu niat. Jadi jangan main wudu. Ini saya wuduin. Dia mah nggak niat. Lah, ya kagak sah. Dianya harus niat dulu. Pak, baca bismillah, niat, saya wuduin ya. Ya, kita wuduin. Syaratnya itu aja. Ya, jadi jangan main mengudu-udukan saja. Siapa tahu dia nggak mau niat wudu, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi silakan diwudukan. Karena mungkin ada yang sakit, yang stroke, nauzubillah min dzalik, di atas tempat tidur, tayamum terus kan itu. Kenapa nggak wudu? Ya mungkin dia belum tahu ini, tapi kalau sudah tahu ini boleh diwudukan oleh orang lain, diwudukan, dibasahkan. Tapi juga wudunya kecil-kecil tadi, begini-gini aja nih kecil, itu dia masalahnya. Kalau seorang muslim tidak mengerti wudu secara sedikit air, jadinya susah, jadinya langsung ember. Jadi nggak mungkin kalau orang di atas tempat tidur pakai ember kan? Nggak mungkin ya. Jadi memang harus belajar yang kecil itu. Aqua botol itu atapnya ditusuk paku gitu, itu cukup sebenarnya. Cukup kita iniin ke tangannya dah. Cukup basahnya di bawah tidak masalah gitu, tidak membasahi secara fatal. Nah itu boleh, silakan yang ada kebutuhan diwudukan. Semoga Allah sehatkan kita, Allah selamatkan organ tubuh kita sampai kita wafat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nomor 10. Seseorang yang berwudu boleh mengeringkan anggota wudunya dengan handuk dan lain-lain, baik di musim panas maupun di musim dingin. Tetesan air wudu adalah penghapus dosa. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
apabila seorang muslim atau mukmin berwudu dan membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa kedua matanya bersama tetesan air wudu hingga tetesan yang terakhir. Jadi ketika wudu ini keluar semua dosa-dosa mata keluar dengan tetesan yang di wajah semua keluar sampai tetesan yang terakhir, penghapus dosa. Namun boleh dielap. Nah, apakah membiarkan air itu sunnah atau tidak sunnah? Ulama di sini tidak memasukkannya sunnah. Jadi lap silahkan, tidak silahkan, itu aja. Ya, bisa difahami? Kapan mau dilap ya silahkan, kalau enggak juga silahkan. Nah, kalau di rumah ya nggak usah. Kalau lagi kerja ya dilap. Kalau lagi mau acara penting ya dilap. Kalau lagi lengan pendek ya nggak usah dilap. Artinya ini hukumnya fleksibel. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? 6 menit lagi. 6. Gimana Pak? Kita luka nih. Luka di mana nih? Luka di tangan. Berdarah. Waktu sholat sudah masuk. Kita sudah pakai plester nih. Plester ya. Kan baru plester ini kan darahnya masih keluar. Ya. Nah, cara berwudu kita ini seperti apa ini? Iya, plesternya ada darahnya. Seperti biasa, tapi ini kan nggak masuk nih. Iya, betul. Luka ada darahnya. Iya betul. Ya. Berarti kita tetap plesternya dipasang, dipakai, tidak masalah. Wudu seperti biasa. Misalnya ini benar-benar ketutup ya Pak. Wudu aja seperti biasa. Bapak dalam wudu mau begini boleh Pak. Dijaga biar nggak kena. Boleh. Mau dikenain boleh. Pertama boleh Bapak basahin, boleh Bapak nggak kenain. Kan ada dua ya. Kadang orang mau nggak dikenain, mau dikenain. Dua-duanya boleh. Tapi Bapak perlu tambahan pekerjaan. Setelah selesai ini tangan, cik. Ya. Poles. Karena dia nggak masuk. Sesuatu yang nggak masuk diwakili dengan poles. Walaupun kecil, itu maksudnya. Betul. Ya. Kadang yang kecil suka sepele ya. Kalau gede poles, giliran kecil poles juga itu. Poles. Intinya sesuatu yang terhalang diganti dengan poles. Disitulah hukum pakai kaos kaki itu Pak. Dingin pakai kaos kaki, udah wudu pakai kaos kaki terus batal, mau wudu lagi sama karena ketutup dengan kaos kaki, nggak bisa air masuk, ganti dengan poles usap. Hanya boleh kaki sama kepala, tangan nggak boleh pakai stocking copot. Itu juga ada aturannya juga ya kita ikut aturan. Aturan hanya bisa kepala kaki. Ini nggak bisa qadarullah, apa hikmahnya wallahu alam. Saya nggak tahu juga apa hikmahnya. Perlu dibahas. Kenapa tangan nggak boleh kecuali kena air? Itu pasti ada hikmahnya wallahu alam. Naam. Islam itu gampang Pak. Tergantung ambil ilmu yang mana yang gampang. Insya Allah gampang kalau kita tahu pakem-pakemnya. Naam. Yang duduk dibantu gitu. Misalnya muslim atau tidak muhrim ya atau lakinya non muslim boleh itu bahaya itu. Baik, nanti di fikih sunnah nanti ada bab hukum laki-laki mengobati perempuan, perempuan mengobati laki-laki. Masih lama tapi itu. Tapi saya sampaikan di sini tidak ada halangan bagi laki-laki melihat perempuan atau sebaliknya dalam masalah perobatan. Udah itu kesepakatan ulama. Gak apa-apa, itu satu. Yang kedua, yang diwudukan itu Pak, yang diwudukan, yang mewudukan harus orang muslim. Karena banyak syarat-syarat sah yang perlu diketahui. Kalau non muslim dia gak ngerti. Itu satu. Jadi harus muslim. Ya. Murtad nggak ada muslimnya. Oke. Misalnya nggak ada muslimnya,
sebaiknya tayamum. Nah, tayamum aja. Kalau nggak ada muslimnya, tayamum. Kasihan berarti dia sendirian, nggak ada keluarganya. Nggak ada keluarganya berarti. Biasanya kan minimal ada keluarganya. Berarti dia sendirian. Seandainya mentok nggak ada muslim, mending tayamum saja. Ya khawatir, iya panjang nanti dia nanya, panjang lah urusan. Baik, kalau untuk perempuan selain mahram tidak boleh mengudukan bolehnya mahram dan satu jenis saja. Tidak boleh. Walaupun kemarin sudah kita bahas ya tentang hukum batal atau tidak batalnya wudu, tapi tidak boleh perempuan. Harus laki-laki ya laki-laki, perempuan. Ya Pak. Yang sakit. Ya, yang tadi Bapak ceritakan, yang dibantu wudu ya. Mohon maaf, stroke. Semoga Allah selamatkan kita, sehatkan kita. Allahumma. Stroke misalnya, kan ngangkat nggak bisa, semua nggak bisa. Itu cukup 4: muka, tangan, kepala, kaki. Udah cukup. Dibasuh. Iya, cara basuhnya tadi pakai tangan aja sedikit, dah ratain. Dah. Jadi kumur nggak perlu, kumur nggak perlu, hidung nggak perlu, telinga juga nggak. Kalau nggak bisa nggak apa, tinggal rambutnya aja begini, dah cukup. Uzur semua dimaafkan, uzur, gitu ya. Insya Allah seperti itu. Tapi ana doakan semoga buat bapak-bapak dan kita semua, ya Allah maafkan, ya Allah maafkan, astagfirullah. Ini hanya contoh, ya Allah maafkan, astagfirullah. Semoga ada lagi. Tato dimaafkan. Ya, tato dimaafkan. Ya. Oh, coba lihat dong. Gambar apa ini? Ya, tato dimaafkan. Banyak kok orang-orang bule ya yang apa? Mu'allaf. Meditation. Ya, tato dimaafkan. Tato dimaafkan. Sudah? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua. Allah jaga kita, fisik kita dari penyakit-penyakit yang kronis. Semoga Allah berikan kesehatan. Jasad kita, fisik kita, telinga kita dan penglihatan kita sampai Allah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma matti'na biquwwatina wa asma'ina wa absarina abadan ma ahyaitana waj'alul waritha minna waghfir lana Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.